Halo Sobat Pengawasan, selamat datang kembali di podcast pengawasan BPKP. Kali ini kita masih dalam rangkaian podcast pengawasan terkait dengan P3DN. Seperti kita ketahui, P3DN merupakan salah satu isu hangat yang lumayan menjadi bahan perbincangan kita selama 3 bulan terakhir. Di sesi sebelumnya, kita sudah mendapatkan sharing cerita dan juga perspektif P3DN dari instansi pemerintah. Dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan pelaku usaha dan juga perwakilan dari asosiasi industri. Sore ini kita sudah kedatangan tamu, ada Pak Erwin dan juga Pak Evan. Nanti kita akan berkenalan dari mana Pak Erwin dan dari mana Pak Evan sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita. Oke, Pak Erwin boleh dikenalin dulu nggak? Bapak kan dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia. Ini organisasi apa, kemudian anggotanya siapa, serta ruang lingkup kerjanya itu ngapain aja, Pak? Siap, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Deka. Jadi ASPAKI ini adalah singkatan dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia. Jadi kami ini adalah asosiasi yang mewadahi industri alat kesehatan dalam negeri. Total daripada industri kami pada saat ini ada 165 anggota. Dari mungkin 500 sekian industri yang memegang sertifikat produksi. Namun dari 500 sekian itu mungkin yang aktif hanya setengahnya, Pak. Dan 165 itu anggota kita. Jadi asosiasi kami ini sudah berdiri sejak tahun 98 dan waktu itu didirikan oleh 9 perusahaan perintis alat kesehatan. Dan anggota kami ini pun skalanya ada yang dari besar sampai kecil, Pak. Sampai yang usaha mikro kecil itu ada. Produknya ini juga cukup beragam dari produk-produk sederhana mungkin seperti UMKM KASA dan sebagainya sampai produk-produk teknologi tinggi seperti ultrasound dan produk-produk inovasi lainnya itu kami ada. Nah, untuk masalah ruang lingkup mungkin kembali lagi ya Pak, karena kita adalah wadah yang menghubungi stakeholder, semua stakeholder alat kesehatan dengan industri alat kesehatan tersebut. Jadi dari sisi regulator kita menjadi mitra kerja mereka dalam hal menyusun dan memberikan masukan-masukan regulasi. Kita juga menjadi penyambung lidah dalam hal implementasi regulasi dan mungkin pengawasannya. Dan dengan akademisi-akademisi kita membuat suatu ekosistem dengan mereka dan pelaku usaha industri supaya produk-produk inovasi ini bisa masuk ke lapangan dan masuk ke pasar dan sebagainya dan menemukan mereka dengan para calon-calon industri yang bisa memproduksi, mass produce produk-produk mereka. Dan untuk anggota-anggota kita ini punya beberapa peran, Pak. Jadi kita juga mitra kerja mereka, kita juga sebagai pembina, ya kita juga istilahnya yang memberikan mungkin masukan-masukan dan pengarahan-pengarahan dan mungkin pengawasan-pengawasan juga supaya semuanya ini berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi dan ketentuan yang ada. Mungkin begitu. Oke, berarti sebetulnya ini bukan organisasi baru gitu ya, dan anggotanya juga sudah cukup banyak, apalagi memperhatikan alat kesehatan ini kan salah satu produk yang lumayan besar marketnya di Indonesia, Pak ya. Banyak yang pakai dan pasti juga rutin dipakai gitu ya, apalagi kemarin masa pandemi dan sekarang kita mau transisi ke endemi. Dan tamu kita kedua ada Pak Evan Jordan. Boleh halo, diceritakan Pak Evan dari perusahaan apa, kemudian basis produksinya di mana, kemudian produk-produk yang dihasilkan dari perusahaannya apa saja? Ya, jadi saya Evan dari Zyrex sebagai Corporate Secretary. Nah, Zyrex sendiri sebenarnya ada perusahaan teknologi, Pak, yang didirikan tahun 96. Oke, sudah lama juga ya. Sudah cukup lama, Pak, 26 tahun. Udah bukan remaja lagi ya, Pak ya. Awalnya didirikan oleh Pak Timothy Sidik. Beliau tadinya lama bekerja di Silicon Valley, Amerika. Kemudian pulang ke Indonesia melihat adanya gap perkembangan teknologi yang ada di sana, di Amerika dengan yang di Indonesia. Jadi beliau melihat Indonesia ini sebagai dumping ground dari teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah usang. Jadi Indonesia dianggap sebagai itu oleh negara-negara lain, negara luar. Nah, oleh karena itu Pak Timothy Sidik punya visi untuk memperkecil ketertinggalan Indonesia ini. Maka dibuatlah Zyrex. Awalnya kita produksi komputer dan kita supply ke perbankan, F&B, dan financial services dan lain-lainnya. Kita jual komputer ke sana dan komputer kita pertama kali dalam harga rupiah, Pak. Dan saat itu belum ada komputer dalam rupiah. Kita pertama kali jadi pionir untuk jual dalam rupiah. Nah, sehingga ini terobosan yang kita buat di awalnya dan mau nggak mau yang lain akhirnya ikutan gitu. Oke, tapi kalau boleh jelaskan juga apa sih keunggulannya dari produk-produknya Pak Evan nih di perusahaan? Nah, karena kita produk dalam negeri ya, Pak ya. Jadi kita punya after sales service yang lebih mengenal lah. Layanan purna jual Layanan ya? purna jual yang kita sudah, karena kita Indonesia dari dalam negeri, kita lebih kenal lah kebutuhannya itu seperti apa. Dan juga dari pengembangan produk kita, karena kita tahu kondisi di Indonesia seperti apa, maka kita bisa menyesuaikan. Contohnya yang
paling gampang. Kalau kita juga jual komputer kita itu ke perparkiran, Pak. Perparkiran. Iya, perparkiran yang nggak ada AC, kemudian banyak debu. Biasa kan di basement gitu ya. Nah, kita jual komputer ke mereka dan kita pastikan tidak hang komputernya. Oke. Gitu. Ini salah satu yang mungkin nggak ada di produk yang lain kali ya. Betul, Pak. Oke. Ada contoh menarik waktu itu ada salah satu mall Jakarta, mall besar buka, mereka nggak mau pakai produk kita, produk dalam negeri. Mereka mau yang merek luar. Oke. Mereka coba 3 bulan akhirnya kembali ke kami, Pak. Oke. Oh, ternyata ini ya lumayan sudah banyak kiprahnya ya kalau kita ngomongin masalah produk dari perusahaannya Pak Evan. Nah, ngomong-ngomong soal produk nih, ini mungkin Pak Erwin dan Pak Evan lagi banyak terekspos informasi tentang kampanye pemerintah yang ini bangga buatan Indonesia, atau kalau kita seringkali dengarnya sebagai kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Mungkin bukan barang baru lagi ya, karena ini sebetulnya barangnya sudah lama, kemudian ditegaskan kembali pemerintah di tahun ini, apalagi dengan terbitnya Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2 tentang kampanye penggunaan produk dalam negeri. Kalau boleh diceritakan sebetulnya nih, kalau nanti masing-masing perspektif dari Alkes, kemudian dari produk-produk teknologi informasi atau gadget atau elektronik gitu ya, peta persaingan atau kompetisi produk-produk di dalam negeri di Indonesia ini seperti apa sih, Pak? Ya, mungkin saya harus sedikit kembali ke masa sebelum pandemi ya, Pak. Jadi kalau kita lihat dari pasar atau mungkin dari pembelanjaannya, itu pembelanjaan alat kesehatan itu 92% impor, Pak. 92%? 92% sebelum pandemi. Dan pada masa pandemi ini pun di awal-awal terutama ya, itu banyak sekali didominasi impor, Pak. Tapi dengan berjalannya waktu dan dengan mungkin dari pihak pemerintah juga menyadari pemulihan ekonomi nasional ini mungkin tidak akan terjadi kalau impor ini terus-menerus dilakukan. Tergantung sama impor. Jadi bulan Juni tahun lalu Pak Menko melakukan gebrakan yang cukup menurut kita dari pelaku usaha industri ini sangat berani ya. Jadi 79 kategori Alkes itu yang impor tidak diperbolehkan masuk ke pemerintah, Pak. Oke. Jadi di katalog itu bahasanya di-freeze. Di-freeze ya? Di-freeze. Okay. Nah, jadi itu sangat membantu, Pak. Banyak sekali anggota-anggota kami yang melaporkan peningkatan pembelian melalui e-katalog terhadap produk-produk mereka. Lalu juga banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan di sektor e-katalog. Jadi proses e-katalog itu untuk alat kesehatan dikembalikan ke sektoral Kementerian Kesehatan, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mempercepat, Pak, proses daripada penayangan produk dan sebagainya yang dulunya mungkin harus melalui proses undangan yang cukup lama, proses verifikasi oleh Pokja dan sebagainya, itu dipercepat. Jadi sekarang ini kita bisa tayang kapan aja, Pak. Okay. Nah, jadi dan itu sangat membantu dari sisi pelaku usaha industri maupun dari user, Pak. Karena yang terjadi mungkin di awal-awal pandemi itu banyak produk-produk COVID baru ya, seperti rapid test dan sebagainya, yang belum tercantum di katalog, Pak. Tapi kita menunggu kan, istilahnya kita menunggu giliran supaya bisa tayang. Nah, jadi 2 tahun terakhir ini mungkin dari sudut pandang kami, pemerintah pusat melakukan banyak sekali, Pak, kebijakan-kebijakan dan gebrakan-gebrakan yang menurut kami ini sangat mendorong produk dalam negeri. Nah, mungkin begitu dari sudut pandang kita ya. Oke. Tapi kalau alat kesehatan tadi disebutin ya, 92% sebelum pandemi merupakan produk impor. Berarti ini kan ada transisi atau perbaikan lah, katakanlah sudah semakin banyak yang menggunakan alat kesehatan dari produksi dalam negeri. Nah, ada PR besar nih, Pak, sebelah. Bagaimana sih cara meyakinkan ke konsumen dalam negeri bahwa sebetulnya alat kesehatan dalam negeri itu juga nggak kalah bersaing, nggak kalah kualitas, standarnya juga terjaga. Ini soal mindset dan persepsi nih. Gimana, Pak Erwin mau meyakinkan? Betul. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Memang karena dari pengalaman kita di lapangan, kita berdialog dengan banyak user dan banyak PPK. Salah satu mungkin masukan yang paling sering kita terima adalah kualitas daripada produk alat kesehatan dalam negeri ini kurang baik. Nah, dan biasa mungkin yang contoh klise yang paling sering disampaikan ya, Pak, adalah jarum suntiknya nih kurang tajam. Jarum suntik ya. Oke. Padahal ini mungkin kejadian sudah 10 tahun lalu ya, Pak ya. Dan ini perkembangan industri juga cukup pesat pada saat ini. Dan sebenarnya kalau kita boleh menyampaikan, Pak, banyak daripada industri kami yang sudah ekspor ke luar negeri. Bahkan sudah ekspor ya? Sudah ekspor. Jadi banyak sekali yang sudah ekspor ke negara Amerika, Eropa, Afrika Selatan, dan sebagainya. Jadi
produk-produk kami ini banyak sekali yang sudah bersertifikat CE dan FDA, bahkan pabrik-pabrik pun sudah rata-rata bersertifikat ISO 13485. Jadi kalau dari sisi mutu, saya bisa bilang mungkin mutunya ini tidak seburuk apa yang mungkin diketahui oleh masyarakat atau persepsi masyarakat. Namun memang kita harus jujur, untuk produk-produk alat kesehatan yang mungkin masih bersifat baru ya Pak, ya terutama produk-produk yang mungkin high technology dan sebagainya, ya itu kita masih harus melakukan lebih banyak perbaikan dan sebagainya, terutama dari sisi mungkin purna jual. Jadi kami menyadari itu, dan dari sisi asosiasi saat ini sedang berdialog juga dengan Kementerian Kesehatan selaku pembina kita, bagaimana caranya supaya ini bisa lebih fokus dalam hal penanganan purna jual, sehingga mungkin fasiankes yang sudah diarahkan untuk membeli produk dalam negeri ini mungkin tidak kecewa nanti ke depannya. Mungkin begitu, Pak. Karena layanan purna jual menjadi salah satu aspek penting ketika kita Betul, Pak. Betul. Ini ya Pak ya, melakukan transaksi di marketplace terutama dengan pemerintah, karena salah satu yang pengguna terbesar adalah pemerintah. Nah, kalau di sektor gadget dan elektronik nih Pak Evan, gimana sih sebetulnya peta kompetisi atau persaingan produk-produk sejenis di Indonesia sekarang, dan market share-nya nih kalau boleh tahu sebesar apa sih sudah masuk di produk atau pasar pengadaan barang jasa pemerintah? Oke, jadi kalau kita bisa ngomong Pak, jumlah penjualan laptop dan komputer digabung dalam 1 tahun di Indonesia itu sekitar 3-4 juta unit. 3 sampai dengan 4 juta unit. Dan mayoritas di atas 90% tuh impor Pak. Merek dari luar negeri. Nah, dengan adanya pengadaan dari pemerintah dengan bantuan P3DN, implementasi dari peraturan yang ada, itu sangat membantu kami sih Pak. Sehingga yang tadinya market share kami di bawah 1%, kami masuk di, bahkan nggak ada nama kami, masuknya di others gitu ya. Dengan adanya bantuan pemerintah ini kami bisa mulai melewati angka 1% itu Pak. Oke, berarti market share meningkat ya? Meningkat. Oke. Tapi gimana caranya? Tadi balik lagi seperti alat kesehatan, kita ngomong masalah persepsi mindset kan sudah tertanam ya di masing-masing individu, di konsumen gitu. Gimana caranya Bapak meyakinkan bahwa produk-produknya perusahaannya Pak Evan nih sama juga banyak kualitas yang bagus, harganya juga kompetitif, dan standarnya juga cukup lah kalau cukup sebanding atau bahkan ya tidak lebih baik, tapi juga cukup sebanding dengan produk-produk dari impor atau produk dari luar negeri. Gimana Pak Evan? Oke, pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau kita bisa lihat dari bahan baku ya Pak ya, komponen yang paling penting dalam sebuah laptop atau komputer kan motherboard dan juga prosesor. Dan kita tahu produsen prosesor atau motherboard di dunia tuh nggak banyak. Jadi kita bisa hitung jari. Jadi vendor yang dipakai oleh produk dari luar negeri itu juga vendor yang kami pakai. Jadi secara kualitas sebenarnya bisa dibilang sama Pak. Dalemannya sama gitu. Dalemannya sama gitu. Hanya beda di casingnya lah Pak. Di casing luar, dan di bajunya aja. Oke. Gitu. Brandingnya gimana? Cara brandingnya kita bawa. Oke, dalemannya ini sebetulnya adalah komponen-komponen yang standar yang kemudian juga dipakai sama produk-produk yang lain. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaannya Pak Evan untuk branding bahwa produk kami ini juga produk berkualitas loh. Jadi jangan ragu untuk menggunakan produk kami gitu. Oke, kalau untuk branding sendiri mau nggak mau kami harus menunjukkan kualitas yang mereka user tuh bisa rasakan, Pak. Mau nggak mau waktu mereka gunakan, mereka pakai, mereka ngelihat tidak ada masalah, tidak ada perbedaan dengan merek dari luar negeri, mereka akhirnya bisa sadar sendiri akhirnya. Nah itu butuh waktu yang nggak sebentar, Pak. Nah itu butuh proses memang. Layanan purna jual juga ada? Layanan purna jual kami ada di seluruh Indonesia, total ada lebih dari 100 titik. Oke. Jadi kalau pemerintah dari berbagai kota, berbagai provinsi, sebenarnya tidak perlu khawatir karena kami juga biasa supply, kami biasa layani customer kami yang punya cabang belasan ribu cabang di seluruh Indonesia, Pak. Oke. Berarti sebetulnya secara branding perusahaan Pak Evan sudah lumayan melakukan banyak hal gitu ya untuk mempromosikan penggunaan produk dalam negeri dalam konteks gadget atau elektronik. Berarti tinggal ke depan ini kita lihat tren penerimaannya konsumen dalam negeri untuk produk dalam negeri akan seperti apa gitu ya. Tapi kita ngomongin dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, saya yakin
Pak Erwin dan juga Pak Evan sudah sering kali lah mengikuti proses-proses tender atau bidding atau pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya untuk sektor alkes, kemudian sektor gadget atau peralatan elektronik. Kira-kira boleh nggak diceritakan ada pengalaman apa nih yang menarik dalam mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah? Ada tantangan-tantangan khusus atau kendala-kendala atau katakanlah apa ya? Hal-hal yang mungkin akan berbeda ketika kita ngomongin segmentasi market yang lain, misalnya adalah konsumen-konsumen individu gitu. Ada hal yang menarik apa? Atau ada hal-hal yang menurut Pak Evan dan juga Pak Erwin sepertinya menantang dan perlu dibenahi oleh pemerintah gitu terkait dengan PBJ? Siap. Silakan Pak Oh Erwin. ya, terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus, Pak. Jadi sebenarnya kalau dari industri alat kesehatan ya, mungkin segmen marketnya ini kalau bisa kita generalize menjadi 2 kategori, yaitu ini kategori yang mungkin sumber dananya ini APBN, Pak. Di mana yang ini pada saat ini yang diarahkan pemerintah untuk P3DN ya, dengan instrumentasi seperti TKDN, local content dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Pak, sebenarnya ini gebrakan yang sangat baik. Namun mungkin kalau kita bisa menyampaikan sedikit kekurangannya ini adalah visibility, Pak. Visibility. Betul. Dalam arti anggarannya ini ke arah mana. Jadi produk mana yang akan di-sourcing. Biasanya ini kita istilahnya mungkin mendengarnya ini udah sedikit telat ya. Jadi yang kita harapkan mungkin anggaran dalam penyusunan anggaran ini kita ini industri bisa dilibatkan. Karena mungkin industri ini kan untuk membangunnya ini tidak cepat ya Pak. Jadi kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pengadaan yang sekarang ini mungkin ya contohnya pemerintah tahun ini, ini yang dibutuhkan adalah alat-alat untuk program stunting. Dan mendadak industri ini ekspektasinya, dari belum ada langsung sudah ada nih. Nah, jadi mungkin siklus pengadaan pemerintah yang demikian rumit, tapi jeda waktunya ini sangat-sangat singkat. Ini mungkin harus sedikit disesuaikan Pak. Kalau memang arahnya ini ke arah pembangunan industri. Karena kalau mungkin bahasanya kita kalau istilahnya trading ya Pak ya kan itu bisa cepat, kita tinggal nyari barang ya udah selesai. Tapi kalau untuk pembangunan industri itu minimal 2-3 tahun Pak. Ya kan dari kalau kita bahasanya itu dari belum ada sampai dengan mungkin produknya ini benar-benar layak pakai dan kedalaman struktur industrinya ini juga bagus. Nah, ini butuh waktu. Nah, jadi mungkin yang kita harapkan ke depannya ini ya kita dilibatkan minimal untuk dalam hal perencanaan anggaran ini yang pemerintah ini arahnya ke arah mana, produk yang mau direncanakan ini produk apa. Supaya dari sisi industri kita juga bisa lebih banyak waktu untuk persiapan. Nah, untuk market yang kedua Pak, ini mungkin lebih ke market konsumen ya. Ya mungkin bahasanya ini ya seperti kita Pak. Nah, yang itu mungkin motivasi pembeliannya itu tidak bisa dipaksa dengan TKDN. Betul. Ya kan. Tapi itu benar-benar free market ya. Free market di mana itu ya kita setiap rupiah yang kita belanjakan kita mau membeli barang yang memberikan kita value yang terbaik. Nah, itu butuh beberapa hal Pak. Salah satunya itu adalah ya promosi dari kita, branding dan sebagainya. Itu juga butuh suatu gerakan dari usernya sendiri, dari konsumennya untuk cinta produk dalam negeri. Dan yang terakhir Pak, mungkin untuk produk-produk disposable mungkin kurang lebih kompetitif ya Pak. Dan quality juga gak terlalu jauh terus terang dengan barang impor. Tapi kalau untuk produk-produk yang lebih high technology dan sebagainya, tidak bisa dipungkiri kita memang punya kekurangan dalam sisi competitiveness harga Pak. Nah, jadi yang ini yang mungkin menjadi PR bagi kita semua, bagaimana caranya supaya minimal medan perangnya ini level Pak, antara impor dan tidak. Nah, kalau misalnya harganya ini mungkin sudah masuk ke range beda 5-10%, saya kira industri dalam negeri ini bisa membedakan atau diferensiasi dengan penawaran-penawaran seperti contohnya dari Zyrex Purna Jual, garansi. Nah, kalau Purna Jual kita tentu punya advantage Pak, karena ya untuk mendatangkan teknisi dari luar negeri versus teknisi dari Jakarta ya jauh cost-nya. Lebih murah dari dalam betul, negeri. dan kita lebih responsif, terutama dengan situasi COVID kalau ada lockdown Pak. Ya minimal user tidak mati kutu dengan industri dalam negeri. Ya mungkin begitu. Tapi kalau kita cerita soal gap kompetisi harga, sebesar apa sih Pak sebetulnya, dan itu ngaruhnya
kemana aja gitu kalau kita ngomongin masalah Ya. gap kompetisi harga antara produk dalam negeri Alkes dengan impor. Ya, mungkin itu tergantung kategori produk juga ya Pak. Seperti yang saya sampaikan, kalau BMHP itu mungkin saat ini sudah tidak terlalu jauh. Sudah tidak terlalu Ya. jauh untuk BMHP. Terus terang Pak, kalau kita dibandingkan dengan mungkin negara-negara produsen seperti Jerman, kita ini masih bisa dibilang cukup kompetitif. Tapi kalau kita dibandingkan dengan mungkin China, yang Oke. istilahnya di mana industri di sana itu konsumennya seluruh dunia Pak ya. Oke. Jadi volume mereka ini kan tidak ada lawannya. Iya. Nah, itu bisa cukup jauh Pak. Jadi cukup jauhnya ini kalau kita bisa memberikan perspektif untuk produk-produk yang berteknologi Pak ya, itu bisa mungkin sampai 20-30% bedanya. 20-30%. Betul. Dan itu lumayan ngaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh, dan ini ya kembali lagi ya, kita harus melihat mungkin kebijakan fiskal yang ada ini kontribusi ke beda harganya Iya. ini dari mana, juga mungkin produktivitas dan ketersediaan SDM kita ini ya kontribusinya di mana. Nah, jadi ya mungkin problemnya ini tidak di satu titik Pak, tapi di seluruh supply chain yang ada ini Iya. harus kita Oke. lihat dengan baik. Iya. Nah, Menarik tadi pernyataan Pak Erwin bahwa seharusnya kalau kita ngomongin masalah pasar pengadaan barang jasa, kita harus ngomongin dalam konteks yang lebih sustainable gitu ya, lebih Iya. berkelanjutan. Jadi Betul. ngomongin masalah pemberdayaan industri, gimana ke depan supaya pelaku usaha atau asosiasi industri ini bisa ngerti sebetulnya apa sih yang dibutuhkan pemerintah, dan kesiapan kita untuk menyediakan kapasitasnya dan yang lain-lain itu harus memang betul-betul dilihat sejak dari awal gitu. Nggak bisa Betul. serta-merta besok kami butuh ini, betul. kemudian industri dipaksa untuk menyediakan dengan kapasitas yang Betul. mungkin tidak semuanya mampu, yang pada Betul. akhirnya harus lagi-lagi harus dikomplementasi dengan barang-barang impor gitu ya Pak Erwin ya. Betul, Pak. Kalau dari nih sektornya Pak Evan gimana Pak? Kan pasar pengadaan barang jasa untuk Alkes ya, dijelasan ada kompetisi harga, kemudian masalah pemberdayaan industri. Kalau di sektor TIK untuk gadget, elektronik, kompetisi dan tantangan untuk masuk ke pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini seperti apa? Oke, sebenarnya saya lihat lebih positif ya dengan adanya e-katalog seperti ini yang tadinya kita harus tender, proses tender yang kita udah prosesnya cukup panjang, kemudian kita sudah memenuhi semua, dan itu pun kita belum tentu bisa kepilih Iya, gitu ya. Nah sekarang dengan adanya e-katalog ini sangat membantu kami, jadi kan seperti e-commerce ya kita bilang, dan kita sekarang sudah bisa mengupload produk itu secara langsung, Mbak. Ya, jadi betul seperti e-commerce. Jadi itu sangat memudahkan kami untuk kami menanyakan produk, dan jikalau waktu kami bertemu dengan usernya, dengan pengguna, mereka ada kebutuhan yang spesifik, kita bisa segera untuk menanyakan produk kami dan bisa langsung dibeli gitu ya. Jadi dari sisi platform yang disediakan pemerintah itu sangat membantu kami sih sebagai pelaku industri ya. Pasar pengadaan barang jasa ini kan sebetulnya kalau kita ngomongin market share mungkin tidak semuanya menjadi dominasi market share-nya Alkes atau pasar elektronik gitu ya. Tapi tadi Pak Evan cerita bahwa semenjak adanya P3DN digalakkan, market share kemudian meningkat. Gimana caranya Bapak meyakinkan ke sektor-sektor atau pelaku usaha yang lain gitu bahwa pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini sebetulnya adalah pasar potensial gitu. Jadi jangan sampai katakanlah ada beberapa persyaratan-persyaratan birokrasi harus masuk ke e-katalog dan yang lain-lain ini dianggap sebagai hambatan tapi bukan sebagai peluang gitu. Gimana caranya Pak Erwin sama Pak Evan untuk meyakinkan pelaku usaha lain atau sektor industri lain bahwa persepsi tersebut tuh seharusnya udah nggak boleh dipegang lagi gitu. Siap. Mungkin kali ini saya Boleh, silakan silakan, Pak Evan dulu. Jadi kalau bisa kita ngomong Pak, di seluruh dunia pengadaan paling besar pasti pemerintah ya. Belanja paling besar pemerintah. Nah, dengan adanya belanja besar di pemerintah dan sekarang pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, memfasilitasi pelaku industri dengan adanya e-katalog dan lain sebagainya. Dan bukan hanya e-katalog sebenarnya, ada katalog-katalog lain yang juga memudahkan UMKM bahkan. Ada Padi UMKM, kemudian toko daring. Nah, sebenarnya itu fasilitas-fasilitas yang pemerintah sudah sediakan, yang sudah fasilitasi. Namun mungkin itu belum banyak diketahui oleh pelaku industri ya Pak ya. Mungkin di situ tantangannya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan adanya asosiasi-asosiasi seperti Pak Erwin dari Aspaki, nah itu bisa membantu mensosialisasikan ke pelaku industri agar lebih kenal dan lebih bisa dibantu lah prosesnya seperti apa. Oke, gimana Pak Erwin? Ya, itu jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi intinya mungkin begini Pak ya, kalau saya boleh sampaikan, pelaku usaha apapun, jangan takut regulasi.
Bahasanya regulasi itu sebenarnya kan untuk membantu kita juga. Yang harus kita lakukan bahkan menjadi lebih aktif dalam hal membantu atau bermitra dengan mungkin para regulator untuk menyusun regulasi ini supaya bagaimana caranya bisa berpihak terhadap industri dalam negeri. Dan 2 tahun terakhir ini sebenarnya banyak sekali gebrakan yang sudah dilakukan. Jadi saya sendiri melihat dengan mata sendiri Pak ya, ini masalah persepsi kembali lagi ya. Ini kalau ada persepsi masyarakat kementerian, lembaga, badan ini nggak kerja Pak. Ini salah besar. Ya, jadi yang sudah dilakukan dalam hal menyederhanakan regulasi, mempercepat, memberikan instrumentasi supaya perizinan cepat OSS RBA ya yang dilakukan ini semuanya ini untuk kelangsungan usaha supaya bisa lebih cepat. Nah, jadi yang butuh kita lakukan menurut saya pelaku usaha industri adalah kita punya kewajiban untuk mengikuti. Minimal memahami. Ya, nah kalau misalnya itu juga berat, ya banyak perusahaan-perusahaan mungkin yang tidak semuanya punya regulatori ya Pak ya. Nah, itulah fungsinya asosiasi seperti kami. Jadi kami yang akan menjembatani, kami yang akan membantu membina, menyalurkan informasi tersebut ke pelaku-pelaku usaha. Jadi kalau ada bahasa melakukan usaha di Indonesia saat ini sulit, 3 tahun lalu kayaknya jauh lebih sulit ya. Kita sendiri mengalami Pak di masa COVID itu izin edar keluar 24 jam. Di mana dulu itu prosesnya 2 minggu. Paling cepat ya Pak ya. Jadi ya kementerian ini di saat ini jemput bola bahasanya. Dan pelaku usaha juga harus jemput bola. Jadi intinya kita harus bekerja sama, bersinergi, karena ini perjuangan bersama Pak. Karena yang kita lihat pada saat ini pemerintah pusat sudah melakukan jauh daripada ekspektasi dalam hal ya inilah membuat kebijakan-kebijakan yang pro produk dalam negeri. Nah, tapi kan ini masih PR-nya masih panjang ya Pak, supaya sampai ke pelaksanaan ini sesuai dengan visi misi pemerintah pusat. Jadi ini yang harus kita kawal bersama. Menurut kita mungkin begitu. Berarti sebenarnya secara regulasi, kebijakan, semuanya itu sudah favorable gitu ya untuk memberdayakan industri, mengangkat sektor UMKM dan yang lain-lain. Tinggal pelaku usahanya yang menangkap peluang dan kemudian ikut berpartisipasi kira-kira gitu Pak. ya. Betul. Pak Erwin sama Pak Evan ya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Salah satu event atau forum penting yang menjadi turunan dari kampanye P3D ini kan business matching nih. Betul. Business matching yang dipakai pemerintah intinya buat mempertemukan demand dari pengguna, termasuk nanti ketemu sama suppliernya seperti apa untuk ngomongin masalah kapasitas, ngomongin masalah barang apa yang kemudian tersedia untuk dijual. Business matching sudah diselenggarakan pemerintah beberapa kali gitu. Kalau Pak Erwin dan Pak Evan pernah nggak ikut business matchingnya pemerintah dan apa pengalamannya? Apa yang didapat dari sana? Ya, saya dulu ya. Kita selalu ikut Pak, dari awal pemerintah bikin business matching, kita selalu ikutin dan selalu waktu diundang kita selalu ikut. Dan kita melihat sih sebelumnya kalau tidak ada business matching, sebelum kita belum ada gambaran sama sekali nih Pak. Walaupun platform sudah ada, e-katalog sudah ada, kita belum ada gambaran kebutuhan pemerintah sebenarnya seperti apa sih. Yang kita tahu adalah yang kita sudah biasa kenal, yang kita melalui jaringan kita yang kita sudah kenal, tapi kita belum bisa dapat gambaran secara luas. Dengan ada business matching ini kita bisa lihat kebutuhan pemerintah lebih luas, lebih jauh dari berbagai kementerian dan lembaga dan daerah. Jadi waktu ikut business matching kita bisa lihat kebutuhan mereka sebenarnya apa sih, dan di dalam business matching itu juga kita bisa melakukan sedikit edukasi lah Pak, bisa kita bilang. Edukasi kepada pengguna. Nah, karena kan biasanya kita kalau customer korporasi kami, mereka biasanya kalau orang IT-nya tuh selalu minta spek-spek yang tinggi supaya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya nggak selalu tepat. Padahal misalkan kebutuhan hanya di front office, misalnya untuk teller misalkan, ya sebenarnya tidak perlu spek yang terlalu tinggi. Nah, biasa di situ kita lakukan edukasi sedikit. Sebenarnya nggak perlu loh segitu tinggi. Jadi kalian bisa lebih menghemat dan waktu gunakan tetap aman. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita ketemu dengan user, mereka mengutarakan kebutuhannya, ya kita bisa sampaikan, kita bisa berikan solusi juga yang tepat guna. Seperti itu. Termasuk tadi ya, bahkan bisa dijadikan forum untuk ngasih edukasi gitu. Betul, Pak. Ngasih edukasi tentang produk-produk yang dijual, bahwa tidak semua keperluan-keperluan itu harus dipenuhi dengan spesifikasi produk dengan tingkat tinggi gitu. Kadang-kadang ada yang basic-basic aja udah bisa dipakai gitu. Betul, kira-kira ya. Kalau dari Alkes gimana Pak? Ya Pak, kami sangat mendukung, sangat aktif, bahkan kami sering sekali melakukan kegiatan ini dengan pusat P3
P3DN maupun lembaga-lembaga kementerian dan juga Pemda-Pemda ya Pak. Kami lihat memang business matching ini sangat dibutuhkan. Terutama ya mungkin bagi pelaku-pelaku usaha yang memang sudah bergerak di industri ini cukup lama ya, anggaran pemerintah ini mereka mengikuti. Tapi 2 tahun terakhir ini banyak sekali memang industri-industri baru di bidang alat kesehatan dan skala kecil itu juga banyak. Jadi menurut kami ini sangat dibutuhkan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan yang memegang ya kebutuhan. Dan juga kelihatannya banyak sekali rumah sakit Indonesia ya user kami ya Pak yang mungkin belum terekspos sebenarnya kemampuan industri dalam negeri ini sampai mana. Jadi kadang-kadang kalau kita sampaikan loh industri dalam negeri sudah mampu loh buat ini, mereka tuh kaget Pak. Oh saya nggak tahu gitu. Yang industrinya PT mana gitu. Nah business matching ini forum yang sangat tepat untuk mempertemukan mereka. Lalu juga untuk seperti yang sudah disampaikan Pak Evan, kita menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki persepsi-persepsi itu yang mungkin dalam negeri ini kurang bagus, mungkin juga desainnya jadul dan sebagainya. Jadi kita menggunakan peluang ini untuk memberikan presentasi produk-produk kita. Nah sebenarnya produk-produk kita seperti yang saya sampaikan saat ini banyak sekali yang sudah ekspor Pak, masker bahkan sudah ada yang ekspor. Betul, stetoskop kami salah satu produk dari ketua umum kami yang sebelumnya itu sudah diekspor ke Amerika cukup lama. Bahkan sampai ke Amerika? Betul Pak, jadi produk-produk kami ini seperti yang saya sampaikan kualitasnya tidak buruk, cuman ya ini yang harus kita lakukan bukan hanya sekali 2 kali tapi secara rutin ya. Dan ini yang sudah dilakukan buka push P3DN cukup baik. Jadi kami ini istilahnya digiring Pak untuk melakukan roadshow dan sebagainya untuk dipertemukan dengan semua stakeholder yang ada dan pengguna-penggunanya ini. Jadi kami sangat senang sekali, kami mendukung. Setelah kita business matching, tempat atau forum bertemunya tadi ya, demand sama supply lah kasarannya, gimana caranya si pengguna atau instansi pemerintah memetakan kebutuhannya dan kemudian kita bisa melihat kapasitas supplier seperti apa. Tapi kan lagi-lagi nih hambatannya adalah soal kualitas atau kita ngomongin masalah kapasitas produksi juga gitu. Apalagi sekarang tuntutannya kan tidak semua produk dalam negeri itu istilahnya mempunyai standar tingkat komponen atau tingkat komponen dalam negeri yang sesuai dengan yang disarankan sama pemerintah gitu. Kita ngomongin masalah TKDN. Kalau dari Alkes bisa nggak diceritakan gambaran atau sebaran produk-produk dengan sertifikasi TKDN yang dipersyaratkan untuk bisa masuk ke pasarnya pengadaan barang jasa pemerintah seperti apa Pak? Siap. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa bagi ya Pak, mungkin saya sederhana saja baginya. Jadi ada produk mungkin yang bahasanya BMHP, jadi barang medis habis pakai disposable product. Itu rata-rata supply kita itu kemampuan produksi kita sudah jauh melampaui kebutuhan nasional. Sudah jauh di atas kebutuhan jauh nasional. Jauh di atas Pak, seperti halnya siring, masker, APD dan sebagainya itu sudah jauh. Dan itu sudah kita sampaikan berkali-kali di forum-forum rapat dengan kementerian dan sebagainya. TKDN pun sangat tinggi, ada yang sudah 80% dan sebagainya. Jadi kalau sektor itu menurut kami, bahasa kami mungkin sektor yang cukup matang. Namun yang disayangkan ya maksudnya mungkin dari sisi kami juga harapan kami sektor-sektor ini supaya bisa sedikit diperhatikan. Karena untuk produk-produk yang memang sudah mampu disuplai dalam negeri dan sebagainya dan kualitasnya pun sangat baik Pak, bahkan sebagian besar sudah malah ekspor. Keinginan kita ini mungkin ya minimal itu kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi jangan istilahnya kita harus berkompetisi dengan barang-barang yang substandar dan sebagainya dari impor. Nah jadi ini yang mungkin sekali lagi menjadi suatu tantangan dan menjadi PR bagi kami dan dewan-dewan pengawas di Kementerian Kesehatan. Kita harus bekerja sama ya untuk ya istilahnya merapikan lah ya Pak. Nah terus ada produk-produk yang contohnya elektromedis tadi dan sebagainya. Itu kalau boleh dibilang masih mungkin tahap perintisan ya Pak. Perintisan. Ya, dan itu juga terus terang mungkin demand-nya itu juga secara volume tidak terlalu besar. Nah, untuk produk-produk semacam itu, terus terang mungkin situasinya sama dengan elektroniknya Pak Evan. TKDN-nya itu masih belum terlalu tinggi, berkisaran di antara 20-30%. Sudah memang cukup tinggi sebetulnya 20-30%. Betul Pak, kalau ditambah BMP seharusnya tembus 40 ya, jadi di atas batas wajib. Namun ya itu kendala-kendalanya itu rata-rata Pak itu di hulu Pak. Ya karena untuk investasi di hulunya itu membutuhkan
investasi yang cukup besar, sedangkan volumenya tidak mendukung. Nah, jadi yang itu yang mungkin harus sedikit kita perhatikan Pak ke depannya. Kita mungkin juga harus melihat lebih dalam sebenarnya apakah ada produk tertentu dari kategori itu yang istilahnya mungkin harus menjadi produk strategik nasional. Nah, kalau misalnya itu menjadi suatu keharusan, maka ya seperti halnya industri otomotif, ya pemerintah ikut turun dalam hal membentuk ekosistem supply chain-nya itu, ya itu yang mungkin harus kita lakukan bersama, yang itu yang kita harapkan. Intervensi pemerintah ya? Betul Pak, betul. Karena yang produk-produk itu istilahnya emerging product ya, yang istilahnya driving engine-nya itu akan berkisar di R&D Pak. Ya, karena walaupun kita bisa copy dan sebagainya pada saat ini, apa yang kita copy di bidang elektronik, Pak Evan tahu sendiri, laptop tiap 6 bulan baru, Pak. Ya, jadi ya istilahnya kalau kita tidak berinovasi, we got no business in that industry, intinya begitu ya. Nah, karena ya cuma masalah waktu kita bakal ketinggalan. Ya. Kalau dari TIK gimana? Nah, kalau tadi saya katakan jumlah penjualan produk TIK PC dan laptop di Indonesia 3-4 juta dalam 1 tahun, dan pemerintah paling besar ya mungkin sekitar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan. Dari sisi industri sendiri sebenarnya kapasitas produksi kami sudah memenuhi Pak. Untuk kalau kita totalkan dari seluruh pelaku industri sebenarnya sudah cukup. Cuman memang yang balik tadi Pak, seperti yang dikatakan Pak Erwin juga, dari sisi demand-nya, permintaannya, dan itu kan permintaan macam-macam. Sehingga kuantitas yang kami butuhkan untuk memproduksi untuk bisa bersaing, nah itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Nah itu jadi PR kita bersama sih. Tapi kalau di bedah TKDE-nya gimana Pak Evan? Apakah kemudian produk yang diproduksi ini sebetulnya kalau di breakdown misalnya nih bahan baku, komponen, kalau masalah labor atau tenaga kerja pasti otomatis Indonesia lah ya, terutama kita ngomongin bahan baku dulu deh sama mungkin R&D. Sebesar apa sih sebetulnya komponen itu penting dalam perhitungan TKDN untuk produk-produknya Pak Evan? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai TKDN di produk laptop atau komputer kita bisa bagi 70% itu manufaktur, 30% itu pengembangan, aspek pengembangan. Sehingga bahan baku itu masuk di 70%, Pak. Nah, termasuk juga di labor, kemudian fasilitas produksi yang berkaitan dengan produksi. Segala cost yang berkaitan dengan produksi masuk di 70%. Nah, sehingga dari semua bahan baku itu masuk nanti di 70%. Nah, untuk produk teknologi sendiri sejauh ini di Indonesia belum ada industri hulunya, Pak. Nah, sehingga kita masih full impor secara bahan baku. Nah, tapi TKDN kita bisa mencapai 30%, 20-30% itu ya karena ada labor cost, kemudian fasilitas produksi yang kami invest di Indonesia. Ya, seperti itu. Dan juga pengembangan ada yang kami lakukan juga dari sisi desain dan juga secara softwarenya. Seperti itu. Tapi kalau banyak kalau kita ngomongin TKDN gitu ya, masih banyak persepsi bahwa ngurus sertifikasi TKDN ini antara worth it dan enggak gitu. Apalagi nanti ditambah katakanlah persepsinya mungkin masih rumit dan yang lain-lain gitu. Gimana caranya atau pengalamannya Pak Erwin dan Pak Evan deh sebetulnya bahwa persepsi itu tuh penting buat kita sebagai supplier dan juga menjebatani kenapa kemudian pemerintah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri ya supaya standarnya tetap terjaga gitu ya. Gimana pengalamannya? Pak Deka nih luar biasa. Jadi maksudnya ini hal-hal yang spesifik beliau juga tahu. Jadi ini to the point banget Pak. TKDN ini bukan baru ya. Kita semua tahu bukan baru. Di alat kesehatan ini terus terang sebelum wabah Pak, TKDN ini gak ada nilainya. Karena secara pengadaan ini bukan konsiderasi, tidak dikonsiderasikan. Sedangkan kita semua tahu biaya sertifikasi TKDN tidak murah. Itu per produknya bisa 20-30 juta. Namun dengan adanya dorongan P3DN akhir-akhir ini dan keluarnya Inpres 2 2022 di mana dengan jelas ditulis TKDN 25% ke atas plus BMP wajib. Lebih dari 40 itu wajib. Walaupun secara undang-undang itu sudah lama sejak 2018. Namun ini ditekankan lagi dan dari pihak kementerian juga banyak memberikan Pak fasilitas gratis terutama untuk UMKM. Jadi 2 tahun terakhir ini banyak sekali anggota kita Pak yang bersertifikasi TKDN. Prosesnya sebenarnya tidak terlalu berbelit-belit. Namun yang selalu menjadi konsiderasi itu return on investment-nya Pak. Kalau kita membayar per SKU 20 sekian 30 juta, namun tidak membedakan dari sisi pengadaan ada TKDN atau tidak, maka tidak ada nilai ya. Bahkan gratis pun gak ada fungsinya gitu ya. Nah, tapi dengan sekarang nilainya ini sangat tinggi Pak, berharga.
anggota-anggota ini rebutan untuk sertifikasi. Bahkan kemarin itu kita memberikan masukan ke Kemenperin, kalau boleh lembaganya jangan 2 Pak, Oke. lebih, supaya Asesornya sekarang nih ya. demand-nya besar sekali. Iya. Nah, jadi processing time-nya ini jadi panjang sekarang. Nah, tapi kalau TKDN selalu kalau misalnya diberikan reinforcement regulation Pak ya, kami berasa ini instrumentasi yang sangat penting. Oke. Karena setiap negara yang melalui pengembangan industri, ini adalah go-to instrumentation mereka. Oke. Even though it's last resort ya, Ya. tapi it's a go-to instrumentation untuk mendorong pengadaan produk dalam negeri. Jadi ini sangat penting. Oke, kalau Pak Evan gimana Pak? TKDN untuk sektor industri TIK sebesar apa sih sebetulnya sudah diakomodasi, atau apa tantangan dan hambatan dari teman-teman di sektor industri TIK memandang TKDN sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke pasar pengadaan barang jasanya pemerintah? Oke, sebenarnya kurang lebih mirip dengan Pak Erwin ya. Cuman mungkin kalau di sektor TIK yang jadi concern untuk pelaku industri melakukan proses TKDN, khususnya pelaku industri yang kecil ya Pak ya. Nah, mereka pasti memikirkan apakah worth it apa enggaknya waktu mereka proses, dan waktu proses itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena ya kalau di TIK sendiri karena seluruh bahan baku full impor ya Pak ya. Nah, sehingga kita harus melakukan ada pengembangan tadi R&D. Dan apakah seluruh pelaku industri mampu untuk melakukannya? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Dan waktu mereka sudah proses, apakah ada kepastian produk mereka diklik? Oke. Nah, itu jadi persoalan juga. Oke. Nah, jadi waktu mereka sudah proses, ada proses selanjutnya nih yang harus dijalankan gitu. Nah, itu mungkin jadi tantangannya. Oke. Waktu mereka Kita tadi memproses. udah cover ya soal bisnis matching, soal segmentasi pasar dari baik dari Alkes maupun TIK di pasar pengadaan barang jasa pemerintah. Kita udah ngomongin masalah TKDN. Kira-kira nih outlook-nya gimana nih? Outlook Alkes ke depan seperti apa Pak? Tadi Pak Erwin udah cerita soal keberlanjutan, kita ngomongin masalah R&D. Kira-kira outlook ke depan terkait dengan pasarnya Alkes di Indonesia kan seperti apa? Ya, setelah saya P3DN ini? kira itu pertanyaan sangat bagus Pak. Saya kira kalau kita bicara pasar alat kesehatan itu hampir berhubungan langsung berbanding lurus dengan populasi. Populasi Indonesia saat ini 290 juta Pak. Jadi pasar pasti ada. Dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan juga dengan adanya BPJS tambah besar, tambah tinggi. Jadi berdasarkan data juga CAGR daripada industri medical device ini tumbuh 18% per tahun. Ini di luar pelonjakan yang terjadi pada saat COVID ya Pak. Jadi menurut kami ini suatu pasar yang sangat-sangat baik ke depannya, sangat berpotensi, dan akan menjadi salah satu mungkin salah satu kunci Pak dalam hal membentuk SDM yang berkualitas. Iya. Seperti halnya visi Pak Jokowi untuk Indonesia Golden 2045. Pak Menteri sendiri, Pak Menteri Kesehatan sendiri sudah menetapkan 6 pilar ke depannya yang akan difokuskan Kementerian Kesehatan. Dan resiliensi medical device industry ini salah satu yang paling penting juga di dalamnya. Jadi kami melihat ini sebagai pasar yang sangat-sangat sehat Pak. Cuman pertanyaannya kembali lagi, apakah perkembangan dan pasar yang 3 billion juta dolar, 3 miliar juta Pak, USD ya pasarnya, ini besar pasarnya. Apakah ini akan selalu 90% impor, 8% dalam negeri, Oke. atau bisa kita alihkan 40% seperti visi Pak Jokowi, 40% ini masuk ke produk dalam negeri. Karena kalau bisa diarahkan demikian, kemarin itu berdasarkan apa yang saya lihat di Bali pada bulan Maret, anggaran dari kesehatan ini nomor 3 setelah PUPR dan Kominfo. Ya. Kita bisa alihkan 40% ke produk dalam negeri, Pak. Substitusi Bayangkan impor. dampaknya terhadap GDP kita ya. Ya. Nah, dan devisa kita dan sebagainya. Jadi ini bukan hal trivial. Jadi ini punya beberapa lini yang akan berdampak panjang, ya. Dan industri seperti kita ketahui multiplier efeknya tinggi, Pak. Betul. Jadi ini menurut saya, Pak, dari segala sisi saya tidak bisa melihat sesuatu yang negatif terhadap bidang alat kesehatan ya. Cuman ya ini bagaimana cara kita mengelolanya dengan baik supaya negara ini mendapatkan ya benefit paling maksimal daripada perkembangan pasar industri ini. Oke, dan supplier tentu saja juga mendapatkan fasilitasi dan terus-menerus pendampingan dari pemerintah gitu ya. Ya, harapan kami Oke. demikian. Ya. Oke, kalau Pak Evan gimana Pak? Outlook-nya gimana nih? Pasar TIK dalam negeri, termasuk nanti kita masuk ke PBJ-nya pemerintah. Outlook ke depannya akan seperti apa? Ya, seperti yang kita tahu juga pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan digitalisasi ya Pak ya. Yang terakhir belakangan yang cukup
heboh di pendidikan, di jalur pendidikan. Dan Indonesia sendiri dari anak-anak sekolah dari SD sampai SMA itu ada sekitar 45 juta siswa-siswi. Pasar Jadi yang besar. pasar yang begitu besar yang nggak mungkin bisa kita penuhi dalam waktu singkat. Dan juga tingkat penetrasi kepemilikan laptop di Indonesia tuh masih sangat rendah, Pak. Bahkan kita ketinggalan dibanding negara tetangga kita yang paling dekat. Misalkan Malaysia sendiri sudah mencapai angka 50%. Sedangkan Indonesia sendiri untuk rumah tangga dari 100 rumah tangga Indonesia baru sekitar 18% Oke. yang memiliki. Dan kalau kita ngomong secara individu jauh lebih kecil lagi, Pak. Oke. Di bawah 10%. Jadi kalau kita ngomong soal future prospect ini gapnya masih sangat besar dan sektor TIK ini punya potensi yang masih besar. Dan ini yang pemerintah juga sudah fasilitasi, ya akan terus kita tingkatkan lah penetrasi TIK ini di Indonesia. Karena kalau kita ngomong di era globalisasi sekarang, digitalisasi, literasi digital Indonesia tuh juga harus terus ditingkatkan untuk kita anak-anak kita bisa bersaing nanti ke depannya kan ya. Oke. Dua kata kunci penting, prospek dan keberlanjutan. Tapi pasti dari segi pelaku industri dan asosiasi industri punya ekspektasi pemerintah gitu ya terkait dengan masalah ekosistem inovasi, R&D, dan bahkan nanti kita ngomongin masalah investasi jangka panjang. Apa harapannya nih Pak Erwin selaku perwakilan dari Asosiasi Produsen Alkes Indonesia dan Pak Evan selaku pelaku industri bidang TIK kepada pemerintah untuk pengembangan ekosistem inovasi dan juga keberlanjutan sistem atau iklim investasi yang kondusif lah buat alat kesehatan dan juga TIK di Indonesia. Ya, mungkin silakan Pak Ivan dulu. Ya, silakan. Ya kalau kita bicara mengenai itu, yang pastinya untuk kita bisa menarik investasi dari luar ke dalam di industri itu harus ada kepastian dari demand-nya dulu, Pak. Ketika demand-nya sudah tersedia, baru bisa kita ngomong industri hulu akan mulai datang. Jadi waktu ada demand, maka supply akan dengan sendirinya mengikuti. Maka kepastian dari demand ini yang perlu mungkin pemerintah perhatikan sehingga industri Indonesia bisa berkembang. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Ya, seperti yang Pak Evan sampaikan ya Pak, kalau sudah bicara sustainability, kontinuitas yang kita butuhkan adalah stability, Pak. Stability from political standpoint, economical standpoint, regulation standpoint. Jadi yang kita harapkan adalah pemerintah konsisten dalam hal mendukung kebijakan-kebijakan yang pro industri dalam negeri, pro perkembangan ekonomi nasional dan sebagainya. Dan yang tentu saja seperti yang saya sampaikan Pak, industrial phase ini adalah fase yang harus dilalui dari suatu negara berkembang ke negara maju. Tapi jarang sekali kita ngelihat negara maju itu masih ada industrinya ya. Jadi yang biasanya mereka itu melakukan transisi yang cukup sukses dari industrial phase ke R&D, ke innovation. Nah, yang kita lihat dari sejarah-sejarah industri kita, jarang sekali yang bisa sampai ke sana. Oke. Nah, mungkin ini yang harus kita pikirkan lebih lanjut, karena menurut saya Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar, Pak. Tapi kita harus kompak dari sisi regulator, dari sisi pelaku usaha, dari sisi akademisi, ya, untuk merangkul mentalitas R&D ini. Karena kita dengan budaya Me Too, copy paste ini ada batasnya. Jadi ini yang mungkin harus kita sampaikan ke generasi-generasi muda juga, sampai dengan mungkin sekolahan-sekolahan ini. Bagaimana caranya kita membuat suatu iklim yang mendukung mereka supaya mereka mikir inovasi. Nah, ini harus dikasih nilai beserta perusahaan. Karena kalau kita kembali lagi ke pelaku usaha, motivasinya hanya satu, Pak, uang. Ya kan, return on investment. Jadi kalau kita mau mengarah ke sana, maka pemerintah harus mulai memikirkan, kita sekarang di jumpstart istilahnya. Kita diberikan APBN kebijakan supaya APBN ini 40% masuk ke industri dalam negeri. Dari 40% ini, berapa persen yang pemerintah targetkan untuk masuk ke R&D? Karena R&D inilah yang akan membawa kita 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Bukan industrinya, Pak. Karena industri selalu we find a way to find cheaper cost. Correct. Ya, karena kalau negara udah menjadi negara maju, cheaper cost is not one of the thing ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, Pak. Jadi jangan terjebak di awal, ya kita semua senang diberikan APBN, ya kita berbondong-bondong buat, ya tapi R&D-nya ini kita lupakan. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat dengan
contoh dari Korea dan sebagainya. Mereka melalui fase ini yang cukup baik. Jadi pemerintah memberikan insentif yang luar biasa, program-program grant yang luar biasa untuk R&D, research dan sebagainya. Dan alhasil yang mereka nikmati sekarang, mereka punya merek Samsung, LG, Hyundai dan sebagainya, yang merek-merek besar, yang dimana di awal juga gak ada yang mau pakai, Pak. Nah, jadi mereka mengalami pertumbuhan ini. Jadi menurut saya ini adalah suatu step yang sangat bagus dari pemerintah untuk memberikan komitmen, contoh komitmen. Nah, tapi setelah itu next-nya apa? Ya, jangan lupa next-nya. Nah, jadi ini salah satu ya kembali lagi ke tugas-tugas kita pelaku usaha industri, asosiasi, kita senantiasa ya bekerja sama bermitra dengan pemerintah supaya setiap langkah yang kita ambil ini benar-benar untuk sustainability ya, Pak ya. Mungkin begitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Erwin dan Pak Evan atas perspektif yang lumayan insightful dan luar biasa, karena kita ngomongin P3DN nggak lengkap rasanya kalau nggak dengerin cerita atau pengalaman dari pelaku usaha atau asosiasi industri. Baik, Sobat Pengawasan, kira-kira begitu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Erwin dan juga Pak Evan selaku perwakilan dari pelaku usaha dan juga asosiasi industri terkait dengan P3DN. Kita ada beberapa keyword penting dalam sesi diskusi sore ini, bahwa yang namanya P3DN ini bukan hanya persoalan regulator atau policy making, tapi juga persoalan bagaimana supplier menangkap peluang-peluang dari pasar pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian ekspektasi mereka terhadap iklim, inovasi, dan juga keberlanjutan investasi yang mendukung gerakan P3DN yang telah digagaskan oleh pemerintah selama kurang lebih ditegaskan ulang di 3 bulan terakhir, tapi sebetulnya kampanye yang sudah lumayan cukup lama. Harapannya setelah ini industri dalam negeri lebih berkembang, lebih diberdayakan, dan pasar pengadaan barang jasa pemerintah lebih dapat ditangkap gitu ya, untuk mengembangkan potensi-potensi industri dalam negeri, termasuk untuk memaksimalkan potensi belanja pemerintah untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan oleh Pak Presiden Jokowi. Baik, demikian sesi bincang-bincang podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Sobat Pengawasan mendapatkan banyak cerita dan juga banyak insight dari hasil diskusi kita. Terima kasih, selamat sore.